Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Piansa dari Prodi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia tentang program pelayanan karyawan. Program pelayanan karyawan MSDM adalah serangkaian inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan, kepuasan dan produktivitas pekerja melalui kompensasi tidak langsung seperti pelayanan kesehatan, dukungan finansial, program pengembangan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Bertujuan meningkatkan loyalitas, motivasi, dan mengurangi turnover. Contohnya meliputi program kesehatan seperti asuransi, konseling, keseimbangan hidup kerja, fleksibilitas, pengembangan pelatihan soft, hard skill, atau kepemimpinan, serta fasilitas fisik dan sosial, rekreasi, komunikasi terbuka. Tujuan pelayanan karyawan. Adapun beberapa tujuan program kesejahteraan pegawai antara lain sebagai: pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan ketertarikan pegawai dengan perusahaan, dan yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi pegawai beserta keluarganya. Yang ketiga, motivasi bergairah kerja, disiplin dan produktivitas pegawainya, menurunkan tingkat absensi dan pergantian tenaga kerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Yang terakhir adalah membantu rencana pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Adapun manfaat pelayanan karyawan, yang pertama itu penarikan tenaga kerja lebih efektif, yang kedua peningkatan semangat kerja dan kesetiaan, yang ketiga penurunan tenaga kerja karyawan dan absensi, yang keempat pengurangan pengaruh serikat karyawan, kelima pemuasan kebutuhan karyawan, yang keenam meminimalisir biaya kerja lembur, dan terakhir mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah. Selanjutnya ada bentuk program pelayanan karyawan. Bentuk program pelayanan karyawan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, program pelayanan yang menyangkut kesejahteraan ekonomi karyawan. Program ini dirancang dan diselenggarakan untuk melindungi keamanan ekonomi para karyawan. Bentuk program ini antara lain: A. Uang pensiun. Pemberian pensiun ini berarti bahwa perusahaan memberikan sejumlah uang yang tertentu secara berkala kepada karyawan yang telah berhenti bekerja, setelah mereka bekerja dalam waktu yang lama atau setelah mereka mencapai suatu batas usia tertentu. Di Indonesia, masih jarang perusahaan swasta yang memberikan uang pensiun kepada para karyawannya. B. Asuransi. Program asuransi ini dapat berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Di sini perusahaan bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menanggung asuransi karyawannya. Perusahaan yang melakukan administrasi pembayaran provisi bisa dibayar oleh perusahaan, atau pembayaran provisi dibayar oleh karyawan melalui pemotongan gaji. Seandainya perusahaan telah mengasuransi karyawannya menurut Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947, perusahaan tetap berkewajiban memberikan ganti rugi pada para karyawan yang mengalami kecelakaan. Kini perusahaan telah memperkenalkan bentuk asuransi yang disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan. C. Pemberian kredit. Pemberian kredit kepada karyawan yang membutuhkan bisa diorganisir oleh manajemen, bisa pula oleh karyawan itu sendiri dengan mendirikan perkumpulan atau koperasi simpan pinjam. Yang kedua, program pemberian hiburan. Setiap orang memerlukan hiburan atau rekreasi di dalam kehidupannya. Yang menjadi persoalan manajemen adalah penyusunan program ini adalah apakah kegiatan ini diserahkan kepada pemilihan individu masing-masing ataukah disponsori oleh perusahaan. Sebab ini menyangkut masalah biaya, efektivitas, dan sikap karyawan. Program-program rekreasi ini bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Yang ketiga, program pelayanan yang bersifat memberikan tambahan fasilitas kepada karyawan. Kegiatan-kegiatan pemberian fasilitas kepada bawahan bisa berbentuk penyediaan kafetaria, perumahan, fasilitas pembelian atau minimarket, fasilitas kesehatan atau penasihat keuangan, dan fasilitas pendidikan. Prinsip program pelayanan karyawan. Yang pertama itu, program hendaknya diarahkan untuk memuas kebutuhan yang sebenarnya. Seringkali terjadi penafsiran keinginan para karyawan. Kesulitan lain yang sering timbul adalah bahwa sering para karyawan tidak memberikan jawaban yang segera dan jujur pada saat ditanyakan mengenai fasilitas apa yang mereka inginkan. Yang kedua itu, pelayanan hendaknya dibatasi dengan kegiatan yang lebih efektif, dijalankan secara kelompok daripada secara individu. Asuransi jiwa, misalnya, yang diberi secara kelompok biasanya mempunyai harga yang cukup rendah dibandingkan dengan pembelian secara individual.
Yang tiga itu ada pelayanan setelah menggunakan dasar yang seluas mungkin. Hendaknya program pelayanan karyawan bisa dinikmati oleh sebagian besar karyawan perusahaan. Contoh, pelaksanaan program rekreasi berupa fasilitas olahraga misalnya hendaknya bisa dinikmati oleh sebagian besar karyawan. Yang keempat, biaya program pelayanan ini hendaknya bisa dihitung secara jelas untuk dasar pembelanjaannya. Prinsip ini terutama penting untuk program asuransi atau pensiun. Taksiran yang wajar dan realistis haruslah bisa dibuat untuk menentukan besarnya biaya atau uang santunan yang akan dibayarkan. Masalah utama pelayanan karyawan. Terdapat banyak masalah yang mengitari program pelayanan karyawan. Dengan masalah utamanya adalah pengendalian biaya yang kurang berpartisipasi karyawan. Pertama, pengendalian biaya salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan dalam bentuk program pelayanan karyawannya adalah makin meningkatnya biaya penyelenggaraan program pelayanan. Perusahaan perlu menentukan biaya program pelayanan secara hati-hati, karena biaya program ini merupakan biaya tetap. Perlu diketahui, seringkali pengusaha tidak bisa mengurangi biaya untuk program kesejahteraan karyawan, meskipun kondisi keuangan perusahaan memburuk. Yang kedua, partisipasi karyawan. Masalah kedua yang kerap kali muncul pada penyelenggaraan program pelayanan karyawan adalah dari segi partisipasi karyawannya. Supaya program pelayanan karyawan bisa berhasil dengan baik, maka dibutuhkan adanya partisipasi para karyawan. Dukungan ini bisa diproses jika ada kerjasama antara manajemen dengan karyawan. Baik, sekian materi saya yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.